Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar tentang keutamaan dan indahnya kota suci Madinah. Ya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman akan mengumpul di Madinah. Jadi konsep hidup itu kita bikin Madinah tuh miniatur Madinah. Pertama kita miniaturnya di mana? Keluarga. Keluarga kita jadikan miniatur Madinah. Konsepnya konsep Madinah. Baru lingkungan. Kalau lingkungan itu bisa menjadi konsep Madinah, mulai dari tingkat RT dan tingkat RW, maka turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya iman akan mengumpul di Madinah seperti ular masuk ke dalam sarangnya. Ngumpulnya di Madinah. Gitu. Kayak gini nih. Kalau laler itu kumpulnya di mana? Tempat sampah. Enggak usah disuruh. Dan enggak bisa digebah juga. Laler itu kira-kira bisa digebah enggak dari tempat sampah? Bisa diusir enggak? Enggak bisa. Tapi kumpulnya nakhla, apa itu? Tawon itu akan berkumpul di mana? Bunga. Di taman bunga. Gitu. Sama halnya kalau orang beriman, dia akan kembali ke Madinah. Sistemnya sistem Madinah. Ya. Nah, di Madinah itu ada masjidnya yang bernama Masjid Nabawi. Di samping masjid-masjid lain. Masjid-masjid yang bersejarah, termasuk masjid yang pertama didirikan, Masjid Quba, gitu ya. Banyak masjid-masjid. Maka kalau di Madinah itu sejarahnya masjid yang banyak. Masjid apa aja ada, termasuk Masjid Jumat ada, Masjid Gumama ada, Masjid Qiblatain adanya di Madinah. Jadi kembalinya ke Madinah, berpikirnya bagaimana pola orang Madinah, gitu ya. Supaya apa sih? Supaya baik. Di Madinah itu masjidnya termewah di muka bumi, betul nggak? Jangan kita nggak ceritakan tentang emas yang ada bertonton di Masjid Nabawi. Masjid yang emasnya bertonton itu adanya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Saya nggak akan ceritakan jumlah payungnya, yang jumlahnya kan pernah lihat kamu payungnya di luar, dan di dalam ada 12 payung. Di luar itu jumlah keseluruhannya itu sekitar 250 payung. Itu nilai satu payungnya nggak kurang dari 5 miliar. Satu payungnya itu bisa bikin masjid nggak di sini? Bisa.
5 miliar bisa nggak? Bisa, itu satu payungnya itu. Kalau Pak Sugeng pasti mikirnya motornya bagaimana? Kan pakai motor nggak itu Pak Sugeng? Dia mengembangkan itunya tuh, payungnya. Kira-kira kalau ahli motor kan Pak Sugeng nih, ahli dinamo. Kira-kira pakai dinamo nggak itu? Oke. Pakai dinamo. Itu pakai. Pakai gearbox. Pakai apa? Gearbox. Gearbox. Itu KPA-nya berapa? Kebayang? Ya, Satu payung itu kayak Pak sayapnya segede ini kali. Segede mesin ini. Mesin ini kan. Iya. Wah itu gearboxnya udah kayak apa? Kebayang nggak? Nah, terus kenapa? Tiangnya yang ada di Masjid Nabawi itu jumlahnya sekitar 706 tiang itu. Yang kotak dan yang bulat ya. Yang segi 4 itu jumlahnya segi 4 kan ada tiang segi 4 tuh kayak masjid ini. Tiangnya segi 4 itu yang bersambung dengan dinding itu jumlahnya 474. Kita mau belajar tentang 8 tiang yang bersejarah di Masjid Nabawi. Itu adanya di Raudhah. Kata Nabi kan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi ada 8 tiang yang bersejarah. Dan tiang yang bundar-bundarnya itu sekitar 232 tiang gitu. Tapi kita nggak bahas yang tiang banyak ini. Kita mau bahas tentang 8 tiang yang berhubungan langsung dengan Nabi ya. Jadi di Masjid Nabawi ada 8 pilar, ada 8 tiang ya yang bersejarah itu. Karena setiap pilar itu punya kisah tersendiri, ada kisah-kisahnya ya. Yang pertama itu ada tiang namanya tiang al-mukhallaqah. Apa tuh mukhallaqah artinya? Tiang wewangian. Nanti kalau yang ke sana nanti saya tunjukin ya. Itu saya sering dulu di situ sholat juga gitu ya. Waktu tinggal di sana itu ya. Tiang yang menjadi tanda tempat sholatnya Nabi. Itu namanya tiang mukhallaqah, tiang wewangian ya. Yang diharumi artinya harum. Tiang itu harum ya. Musallamah bin Al-Aqwa terlihat sering menunaikan sholat di situ. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Kenapa sih kamu sholatnya di situ gitu? Saya menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat berkeinginan untuk menunaikan sholat di tempat itu." Jadi seringnya Nabi sholat di tempat itu. Memang mihrabnya itu ya kan. Malik mengatakan, saya menyukai tempat-tempat sholat sunnah di tempat tiang al-mukhallaqah. Jadi sekarang sunnah juga kadang dilecehkan sama orang-orang kayak begini nih. Mas, kau nggak pakai jenggot? Itu kan sunnah doang. Jadi pelecehan terhadap sunnah. Kalau sunnah kamu nggak sanggup, nggak usah ngomong jangan. Itu kan cuma sunnah doang gitu. Emang kamu mau minta syafaatnya sama siapa sih? Sama orang yang mengajarkan sunnah. Terus kamu melecehkan gitu. Itu cuma sunnah doang. Mas, kenapa nggak qobliyah? Itu kan cuma sunnah doang. Terus kamu mau minta syafaat gitu dari orang yang mengajarkan sunnah gitu. Ya Allah. Kalau kamu nggak mampu, nggak usah mengatakan yang cuma sunnah doang. Oh itu yang kadang-kadang kita agak enak juga nih sama orang-orang kayak begini. Sunnah itu yang mengajarkan Rasulullah ya. Gitu kan? Yang mengajarkan siapa coba? Rasulullah. Itu tiang yang pertama itu, tempat mihrabnya Nabi itu, ya. Yang pertama. Kemudian ada tiang yang kedua, dinamakan tiang As-Sayyidah Aisyah itu. Tiang itu disebut juga tiang muhajirin. Jadi tiangnya tiang muhajirin di situ disebutnya ya. Tiang ketiga dari arah mimbar Nabi ya. Jadi kalau ini menghadap ke selatan, ini mimbar, ada tiang ketiga di depannya itu, tiang ketiga. Nanti saya kasih tahu lah di situ. Kalau di sini ngebayangin aja dulu, ya kan? Ngebayangin kan belum pernah ke sana, yang belum. Kalau yang udah, yang sudah saja belum tahu tiangnya yang mana itu, betul nggak? Karena dia nggak perhatikan gitu. Kan saya pernah mukim di sana, jadi saya perhatian betul sama Raudhah itu, perhatian betul ya. Karena adanya di Raudhah itu ya. Karena para muhajirin biasa berkumpul di tiang itu, di dekat tiang itu. Muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Dia sering berkumpul di situ ya.
Tiang ini dinamai pula dengan tiang Al-Qur'a. Al-Qur'a itu apa sih? Undian. Jadi kata Nabi, orang nggak sholat di situ sampai diundi. Sampai diundi pengen sholat di situ. Gitu. Ini enggak. Udah nggak ngerti, pengen jadi imam. Dulu begitu para sahabat, sampai dia berebut di situ tuh pakai undian. Gitu ya. Bukan berarti undian itu dihalalkan, tidak. Bagaimana caranya itu diatur gitu loh. Ya. Nggak asal-asal. Kalau dibilang itu kan hadis Nabi doang, di pelecehan dia terhadap Nabi, ya kan? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di masjidku ini ada suatu tempat sebelum tiang ini. Seandainya orang-orang tahu nilai tempat itu, seandainya orang-orang tahu kata Nabi nilai tempat itu, niscaya mereka tidak menunaikan sholat di situ kecuali setelah mendapat giliran melalui undian untuk mendapat tempat sholat di situ. Dia dapat undian baru giliran gitu, kecuali dia dapat giliran di situ. Karena padatnya mereka para sahabat dari kaum muhajirin, berarti ada keutamaannya di tiang itu. Itu makanya banyak sahabat Nabi dari muhajirin sering sholat di situ ya. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah tentang tempat itu, tetapi ibu Aisyah enggan menyebutkannya. Lalu Abdullah mendengarkan komentar dan petunjuk ibu Aisyah. Kemudian Abdullah berdiri dan menunaikan sholat di tempat yang dinamakan dengan tiang Aisyah. Ya, tiang Aisyah juga disebut tiang muhajirin. Dan Abu Bakar As-Siddiq sering juga sholat di situ. Karena Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat Nabi dari kelompoknya muhajirin yang hijrah. Umar bin Khattab, Ibnu Az-Zubair, ya, Amir bin Abdullah pernah menunaikan sholat di tempat itu. Nanti kita sering di situ nanti ya. Ya syukur-syukur kalau haji kan 8 hari ya. Haji 8 hari. Kalau umroh kan cuma 3 hari. Ya muter-muter aja di situ setiap hari lah ya kan. Kemudian yang lebih berkesan lagi nih ada ya namanya tiang Abu Lubabah, tiang At-Taubah namanya. Karena di situ Abu Lubabah Al-Munzir itu bin Al-Munzir Al-Ansari, ini kelompok dari kaum Ansor ya, kaum Ansor ini. Pernah mengikatkan dirinya di tempat itu, di tiang itu. Karena pernah dikhianati oleh orang Yahudi ya dari Bani Quraizah. Bani Quraizah berkaitan dengan perang Tabuk. Jadi mestinya dia mau ikut perang Tabuk itu sama Rasulullah gitu ya. Tetapi karena punya kawan itu yang membahayakan kawan itu, hati-hati, makanya harus berkawan sama orang-orang soleh, jangan berkawan sama orang-orang salah gitu ya. Jadi ketika Abu Lubabah mengikatkan gitu, itu kalau mau sholat, sampai mau sholat, mau makan dan mau buang air, itu yang bukakan anaknya, anak perempuannya, diikat dengan rantai yang besar tuh, dia sendiri mengikatkan. Karena apa sih? Karena penyesalannya itu, karena penyesalannya. Jadi sampai turun ayat itu di surat At-Taubah kalau nggak salah itu ya. Coba lihat dulu. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Dia ngakui dosanya dia, termasuk Abu Lubabah. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan turunnya ayat ini, Abu Lubabah baru senang. Sebelumnya ketika Rasulullah sudah pulang dari perang Tabuk saja, dia masih bersedih. Itulah Abu Lubabah, punya penyesalan. Padahal bukan cuma, ya itu kalau diajak sama Nabi nggak mau ikut dengan alasan kawan. Jadi jangan sampai kita punya kawan yang membahayakan ya. Kemudian yang keempat, tiang As-Sarir, tempat tidurnya di situ.
tempat tidur, tiang yang menempel dengan pagar yang ada di sebelah tiang At-Taubah, tiang Abu Lubabah dari arah timur. Ya. Karena kalau Masjid Nabawi menghadapnya ke selatan, ya. Menghadapnya ke selatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya tempat tidur, tempat terbuat dari pelepah kurma, tempat tidurnya itu, bayangkan tuh. Dan dari pohon kurma, tempat beliau berbaring dan yang diletakkan di dekat tiang itu. Namanya tiang As-Sarir. Sekarang agak dipagar. Dulu di zaman saya belum dipagar. Jadi kita sering kalau jam 3 malam masuk Masjid Nabawi itu, kita bisa tidur di tiang itu. Berharap mimpi Nabi. Berharap mimpi Nabi. Tapi sampai sekarang dari dulu nggak ngimpi-ngimpi. Wah, berarti ini emang nggak beres nih saya ini, ya kan? Waduh, dosanya terlalu banyak. Sudah berusaha untuk tidur di tempat bekas pembaringannya Nabi saja, di tiang As-Sarir itu nggak ngimpi juga. Terus ada orang yang ngaku-ngaku di mobil datang Nabi gitu, negor, ini siapa lu gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Suruh banyak istighfar lah, ya kan? Banyak istighfar. Ngaku-ngaku, ya kan? Yes. Kalau Pak Roman dibilangin, man, ingat ya, bukan Nabi itu yang negor, jangan-jangan iblis sebelah negor, gitu ya. Ada lagi namanya yang kelima, tiang Al-Harits, tempat penjagaan ya, terletak di belakang tiang At-Taubah, ya, dari arah utara dan dinamai dengan tiang Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Dulu Ali bin Abi Thalib yang menjaga Rasulullah. Rumahnya dekat dengan Rasulullah. Rumahnya Ibu Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib, dekat dengan rumahnya Rasulullah. Dan disitulah Ali bin Abi Thalib selalu menjaga Rasulullah. Karena beliau sering menunaikan sholat di tempat itu. Ali juga sering duduk di lantai di bawah tiang itu yang berada di sesudah kubur Nabi setelah pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di pintu Rasulullah itu rumahnya Ali sering jaga di situ ya. Dan setiap gubernur yang ada di Madinah sering sholatnya di situ, tiang Al-Haris, jadi menjaga gitu ya. Kemudian tiang yang keenam, ada yang keenam berarti 3 lagi. Tiang para utusan ya, terletak di belakang tiang penjagaan dari arah utara. Ya. Dari kalau utara kan kita di sana, tapi kan ngadepnya ke selatan kalau kita di sana itu ngadepnya ke selatan. Berarti kalau ini ke selatan, utara tuh adanya di sana, betul nggak? Selatan, timur, utara adanya ke sana. Tapi kan kita ngadepnya ke barat. Kita ngadepnya ke barat. Nantilah kalau udah di sana pasti enak. Nunjukinnya enak. Kalau sekarang lagi bayangin aja dulu. Supaya apa sih? Supaya mudah-mudahan dapat keberkahan dari Masjid Nabawi. Ya. Kan di situ ada Rasulullah ya. Dan kita berharapnya. Berharap kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya ya. Tiang para utusan terletak di belakang tiang penjagaan dari arah utara di Masjid Nabawi itu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering duduk di situ menerima para delegasi Arab yang datang menghadap beliau. Tiang ini juga dikenal dengan Majlis Al-Qiladah, tempat duduknya para pemuka dan tokoh-tokoh para sahabat Nabi. Gitu. Jadi tokoh-tokoh Madinah dulu duduknya juga di situ. Ya. Kemudian ini yang paling kita perhatikan juga, ya kan? Saya sering perhatiin tiang ini. Saya sering ngebayangin ya. Tiang segi 4 kubur Nabi itu dinamakan itu tiang makom Jibril. Tempat berdirinya Jibril. Gitu. Kalau di Mekah ada makom Ibrahim, di Masjid Nabawi ada makom Jibril. Ya. Pintunya dulu namanya pintu Utsman, sekarang namanya pintu Jibril. Ya, pintu Jibril. Ada bekas tapaknya. Waduh, kita nggak tahu juga tuh ya kan. Nanyain tapak Jibril bingung juga tuh ya kan. Waduh, bingung juga tapak Jibril tuh ya. Tiang ini terletak di jajaran kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dekat belokan lantainya itu. Jadi di pojokan itulah, di pojokan. Ya.
sebelah barat ke arah utara. Sebelah barat ke arah utara. Antara tiang ini dan tiang para utusan ada tiang yang menempel di pagar kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulaiman bin Muslim meriwayatkan bahwa pintu rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ada di segi 4 itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah itu dan mengucapkan, "Assalamualaikum wahai para penghuni rumah. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan kekotoran diri kalian, wahai para penghuni rumah, dan mensucikan, membersihkan kalian." Ketika Rasulullah masuk ke rumah Ibu Fatimah radhiyallahu anha, ya, istri Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, tiang yang terakhir. Tiang yang terakhir yang ke-8 dinamakan tiang tahajud, ya. Letaknya di belakang rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dari arah utara, di situ ada mihrab. Jika seorang menunaikan sholat pergi ke situ, maka tiang itu ada di sebelah kirinya ke arah bab Utsman, pintu Jibril itu. Ya. Ada pintu Jibril di situ. Rasulullah tiap malam mengeluarkan tikar jika orang-orang sudah pulang. Jadi kalau sahabat Nabi sudah pulang, Rasulullah mengeluarkan tikar di tiang itu, ya. Beliau menggelar tikar itu di belakang rumah Ali. Lalu beliau menunaikan sholat tahajud. Maka disebutlah tiang itu tiang tahajud. Kemudian seseorang melihat beliau. Jadi ada sahabat Nabi ngelihat Rasulullah tahajud di situ. Dia ikutan dah. Dia ikutan. Lama-lama sahabat yang lain Nabi sholat tahajud, ikut juga, gitu, ikut. Akhirnya banyak orang yang sholat mengikuti Nabi, ya, gitu. Kemudian seseorang melihat beliau sedang menunaikan sholat, maka ia menunaikan sholat mengikuti Nabi. Lalu datang orang-orang yang lain dan menunaikan sholat mengikuti Nabi sehingga akhirnya jumlah mereka semakin banyak. Kemudian Nabi menengok, tiba-tiba beliau mendapatkan mereka sudah banyak. Pas ditengok, kenapa banyak ini yang ngikutin? Gitu. Itu hebatnya para sahabat Nabi, ya, gitu. Ngikut aja, dia nggak nanya-nanya sholat apa ini, pokoknya begitu dulu tuh, ya, gitu. Nggak nanya-nanya. Tiba-tiba beliau mendapatkan mereka sudah banyak, maka beliau memerintahkan untuk menggulung tikar itu. Kemudian beliau masuk rumah. Ketika pagi tiba, para sahabat Nabi itu mendatangi beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi malam engkau menunaikan sholat, maka kami menunaikan sholat mengikuti engkau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku takut akan turun perintah kepada kalian untuk menunaikan sholat malam tahajud, kemudian kalian tidak kuat melaksanakannya." Sungguh alangkah baiknya bagi seorang untuk menunaikan sholat di dekat tiang-tiang yang telah hidup bersama Rasulullah. Nanti kita sholatnya di tiang-tiang yang 8 itu, ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita tahun ini diberikan minimal melaksanakan ibadah umroh, dan tahun depan Allah beri kesempatan kita untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita. Allah masukkan keluarga kita dan kita semua ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.